Halo everyone, selamat pagi. Perkenalkan, nama kakak adalah Muhammad Al-Fajri. Salam hangat dari kakak. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi sejarah. Di kesempatan kali ini, kakak akan membahas mengenai hal yang lekat dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, yaitu pembahasan mengenai pendidikan dan demokrasi. Hal yang tak asing tentunya bagi kita semua. Nah, pendidikan merujuk pada pembelajaran dari ketidaktahuan menuju pemahaman dan demokrasi tentang pemenuhan hak setiap individu. Di pembukaan Undang-Undang 1945 juga termuat amanat tentang pemenuhan hak, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketika memaknainya, terdapat kajian pendidikan dan demokrasi yang seakan berjalan beriringan. Nah, apakah hal itu benar? Kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Pertama, berbicara pendidikan. Pada hakikatnya, pendidikan adalah upaya untuk membangun peradaban bangsa. Membangun peradaban bangsa melalui pembangunan manusia yang seutuhnya, melalui proses pembelajaran. Ya, proses pembelajaran karena pembelajaran menjadi struktur utama dalam upaya pendidikan. Dengan kehadirannya, ada suatu proses yang dilalui manusia untuk dapat mengetahui akan suatu kajian atau pengetahuan dari ketidaktahuan menjadi suatu pemahaman. Nah, kalau berbicara demokrasi di dunia sekolah, tentunya pasti kalian tidak lepas dengan agenda tahunan pesta demokrasi. Ya, tentang pemilihan ketua OSIS gitu. Secara praktik kalian sudah melakukannya. Nah, diketahui juga bahwa demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serupa dengan ketika kalian melaksanakan pemilihan ketua OSIS, serta perlakuan yang sama bagi seluruh warga negara maupun kalau di sekolah warga siswa. Seperti itu, hal ini sering terdengar oleh kita ketika upacara berbendera juga tentang persamaan hak. Nah, atas definisi demokrasi tersebut, kakak mencoba untuk merelevasikan dengan praktik pendidikan. Karena di belahan dunia hari ini, termasuk Indonesia, eh, para pemangku kebijakan memaknai pendidikan untuk dapat ditempuh oleh seluruh warga dunia. Di Indonesia, hal ini terangkum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang salah satu amanatnya tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap orang karena berbicara bangsa secara menyeluruh dan atas hal itu juga demokrasi terjadi dalam proses pendidikan hari ini dan berjalan beriringan. Namun merujuk perjalanan dunia hari ini, bagaimana nih kalau terjadi ketimpangan antara kedua aspek itu akan mengakibatkan apa? Kakak akan mengambil beberapa study case. Pertama, jika pendidikan unggul, namun dengan kemerosotan demokrasi, apa yang terjadi? Semisal dahulu sebelum kemerdekaan, Indonesia memiliki diaspora yang tersebar di belahan dunia, terutama Eropa, sebagai pusat peradaban kala itu. Banyak tokoh bangsa yang mengenyam pendidikan hingga setingkat perguruan tinggi. Di kala Indonesia belum merdeka dan ancaman penjajahan terus menghantui, hal yang jarang terdengar tentunya tentang bangsa Indonesia saat itu untuk memiliki akses mengenyam pendidikan. Persamaan hak tidak dirasakan mayoritas masyarakat kala itu tentunya. Karena ada beberapa hal yang mendasarinya juga. Secara umum, pendidikan bahasa Indonesia hari itu, kala itu, rendah dan berbanding lurus dengan akses yang bisa didapatkan, sehingga berdampak terhadap kemiskinan, penjajahan fisik, maupun pembodohan. Hal itu dirasakan ketika sebelum terjadinya kemerdekaan di Indonesia. Nah, ketika demokrasi unggul dengan kemerdekaan pendidikan, apa sih yang akan terjadi? Pertama, gelar demokrasi dalam pendidikan di Nusantara atau Indonesia dimulai dengan adanya kebijakan politik etis atau politik balas budi yang dicanangkan Belanda tahun 1901. Pemerintah Belanda mempunyai utang budi dan tanggung jawab moral untuk menyejahterakan masyarakat pribumi, terutama di bidang pendidikan. Nah, akhirnya gayung bersambut nih, kebijakan politik etis ini menjadi suatu tongkat pendirian sekolah. Persamaan hak mulai terasa dalam dunia pendidikan, walau masih memiliki tembok pembatas karena perbedaan klasifikasi kelas 1 bagi kaum pribumi, kaum bangsawan, dan kelas 2 bagi kaum pribumi.
Nah, ketika persamaan hak dijalankan, upaya individu untuk masuk dan mengenal dunia pendidikan terhalang oleh akses atau privilege yang dimilikinya. Semisal, mereka harus disibukkan untuk membantu mencari nafkah dengan orang tua, keterbatasan sekolah dengan jarak rumah, atau kemalasan yang mereka lakukan dan teralihkan akan pentingnya pendidikan. Diketahui juga hari ini banyak bermunculan scholarship baik di lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan. Satu contoh ketika melihat India sebagai negara sesama Asia, demokrasi dan pendidikan berjalan bersama. Bukti nyatanya lahir para CEO perusahaan global berkebangsaan India dan tenaga kerja mereka dianggap unggul oleh dunia. Seperti lahirnya CEO Google, Microsoft, atau Adobe, suatu prestasi besar dan perlu menjadi perhatian dan pandangan dunia terhadapnya terbangun. Demokrasi hadir dalam dunia pendidikan hari ini gitu ketika melihat India. Nah, dari dua contoh tadi tersebut dapat disimpulkan demokrasi dan pendidikan harus berjalan bersama. Berjalan bersama maupun beriringan hingga di kemudian berbanding lurus dengan hasil yang diraih dalam meraih kemajuan peradaban suatu bangsa. Kesadaran akan pentingnya pendidikan menjadi fokus perhatian dan pemenuhan hak setiap orang dapat dilakukan. Catatan, sejarah berbicara kala hadirnya politik etis, satu tonggak besar diciptakan, yaitu apa? Kemerdekaan Indonesia. Terima kasih, semoga teman-teman semua dapat mengambil asa untuk membangun pendidikan yang berkemajuan.